Stroke ringan ya. Iya, stroke ringan. Oh. Tanganmu dingin. Iya. Kenapa dingin? Hah? Ya, percaya Tuhan Yesus yang sembuhkan ya. Berdoa. Kan yang memberi kesembuhan itu Tuhan Yesus. Jadi minta langsung kepada Sang Pemberi. Pastor hanya membantu mendoakan. Jadi yang memberikan kesembuhan itu Tuhan Yesus. Itu baru apa tadi? 16. Suami saya awal di bulan Juli itu kena diabetes, dan diabetesnya Agak keras sedikit. diabetes, Iya. lalu kena stroke ringan. Ah. Nah, puji Tuhan saya ada pengobatan juga kita ke dokter. Sampai saat ini puji Tuhan saya ngikutin ibadah Pastor Emi setiap pagi. Puji Iya. Tuhan saya juga home doa. Puji Tuhan dengar. Ya sekarang suami saya udah gerakan tangan nggak sampai yang stuck sih, puji Tuhannya, stroke-nya tidak stuck, tapi udah bisa bekerja. Stroke. Tinggal berbicaranya aja. Ya. Bicaranya aja masih. Yang dirasakan apa? Yang dirasakan waktu stroke itu apa? Begitu. Ah. Ya nggak bisa bicara. Berbicaranya Patah-patah gitu. tepat-tepat. Kalau makan Makan normal. normal. Makan normal. Kalau mau kunyah gitu kayak belum bisa. Cuman hanya berbicara yang patah-patah itu yang mau kita hilangkan itu. Gitu ya. Jadi apa kesannya nih? Jadi dari kedatangannya sekarang ini ke Balikpapan bertemu dengan Pastor Andi Simon, kira-kira apa yang mau disampaikan? Saya kagum Tuhan Yesus baik, teramat Iya. baik buat hidup kami. Sampai detik ini saya nggak nyangka saya bisa ketemu Pastor Andy. Semua berkat anugerah Tuhan, dan saya juga mengimani kami sembuh dan kami pulang dengan sehat, dan segala beban kami tinggalkan di kayu salib. Tadi firman Tuhan mengatakan tinggalkan beban. Ya, jangan dipikul sendiri, serahkan sama Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib kan untuk menanggung seluruh beban hidup kita. Yang penting kita percaya dan amin. Ya. Nah, jadi bagaimana kesannya sendiri terhadap pelayanan Pastor Andi Simon hari ini? Kita doakan semoga Pastor Andy selalu sehat, agar dunia tahu Tuhan Yesus baik, berkat anugerah. Amin, amin. Tuhan Yesus baik. Dari Kaubun tadi ya, dari Kaubun ya, salam buat keluarga di sana ya. Iya, oke. Di video tadi ada seorang bapak Hernata Sinaga yang mengalami stroke ringan, mengalami kesembuhan melalui doa. Setiap hari istrinya mengikuti doa dari Pastor Andi Simon, dan ia juga mendoakan suami, dan saat pemulihan itu terjadi buat suaminya, Tuhan Yesus mendengarkan doa mereka. Saudara, Pastor Andi Simon hanyalah perpanjangan tangan Tuhan Yesus, bukan pemilik kuasa kesembuhan. Saat kita mengalami sakit penyakit, mintalah kepada Tuhan Yesus. Pastor Andi hanya bisa mendoakan, menumpangkan tangan, tetapi yang menyembuhkan semua sakit penyakit adalah Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkan bebanmu kepada Yahweh dan Dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah. Jika saat ini saudara mengalami sakit penyakit dan pergumulan hidup, jangan malu untuk datang kepada Yesus Kristus. Jangan memikul bebanmu sendirian, karena saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia telah menanggung seluruh beban kita dalam hidup setiap orang percaya. Dan saya percaya dalam hidup ini semua kita memiliki beban yang harus dipikul. Kadang membuat kita merasa lelah. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu berhenti sejenak, meletakkan beban itu dan berdiam diri, berdoa agar kita mendapatkan kekuatan kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Setiap hari di gereja YHS selalu menyediakan tayangan-tayangan yang dapat membangun iman saudara. Melalui doa pagi, ada doa siang, ada doa malam kita. Saudara tidak hanya dibekali dengan firman, namun juga mendengarkan kesaksian yang dapat membangkitkan iman. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, ada duta-duta Kristus yang melayani pada waktu itu, siap mendoakan setiap saudara. Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan beban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus menjanjikan kelegaan kepada setiap orang yang letih, lesu, berbeban berat. Kita dapat datang kepada Yesus, menyerahkan semua beban kita kepadanya. Apakah ada dari saudara yang merasa lelah memikul beban kehidupan?
beban berat itu mungkin sakit penyakit. Atau ada dari saudara yang alami depresi, kecemasan, kekhawatiran akan hari esok. Mungkin ada tekanan demi tekanan yang saudara alami. Saya mau berkata, stop. Jangan berjalan terus. Berhentilah sejenak. Berdiam diri, mulai berdoa, datang kepada Yesus. Yesus Kristus telah menanggung beban dosa kita. Dan kita dapat bersandar kepada Yesus Kristus. Dia akan memberikanmu kelegaan. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan Aku Terima Mujizat. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan ini sehingga lebih banyak jiwa boleh diberkati. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach, bless you.